Dunia sedang berubah, bukan menuju kedamaian, tetapi menuju perlombaan kekuatan. Ketika diplomasi tak lagi mampu meredam bara dan ekonomi dijadikan senjata, perang dagang global memecah blok dan memperlebar jurang antar negara. Di tengah pusaran ini, Indonesia berdiri di persimpangan sejarah, sebuah negeri kepulauan yang kaya sumber daya, strategis, dan tak bisa diabaikan. Apakah Indonesia harus membangun aliansi militer untuk menjamin pertahanannya? Atau justru tetap setia pada prinsip bebas dan aktif, menjaga jarak dari kepentingan kekuatan besar dunia? Dalam video ini, kami akan mengulas secara mendalam bagaimana posisi militer Indonesia tahun 2025 di tengah ketegangan global dan bayang-bayang rivalitas adidaya. Karena di era perang tanpa deklarasi ini, kekuatan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Konteks global dan tantangan Indonesia. Tahun 2025 bukan sekadar pergantian kalender. Ini adalah era baru penuh ketidakpastian. Perang di Ukraina belum menunjukkan akhir. Laut Cina Selatan terus menjadi arena adu kekuatan antara Barat dan Timur. Di Pasifik, armada Amerika menggencarkan kehadirannya, sementara Cina memperluas pengaruh dengan latihan militer dan pangkalan baru. Di balik itu semua, perang dagang global tak kalah mengancam. Sanksi ekonomi, blokade teknologi, dan perlombaan semikonduktor telah menjadikan perdagangan dunia medan pertempuran tanpa senjata, namun tetap mematikan. Indonesia dengan lebih dari 17.000 pulau dan posisi strategis di jalur pelayaran internasional, tidak lagi bisa bersikap netral secara praktis. Kita bukan hanya negara berkembang di Asia Tenggara, kita adalah poros maritim dunia, dan dalam peta kekuatan global, posisi kita terlalu penting untuk diabaikan. Maka, pertanyaannya tak bisa dihindari. Apakah Indonesia akan cukup kuat jika berdiri sendiri? Atau kini saatnya membangun aliansi militer demi menjamin kedaulatan nasional? Aliansi dengan Barat, teknologi dan perlindungan. Membentuk aliansi dengan Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Australia tampak menjanjikan dari sisi militer. Di tangan mereka terdapat teknologi tempur tercanggih, jet generasi kelima, kapal induk bertenaga nuklir, sistem pertahanan udara multilapis, dan integrasi satelit serta AI dalam medan tempur. Melalui latihan bersama seperti Garuda Shield, interoperabilitas TNI meningkat. Intelijen terbuka, transfer teknologi lebih mungkin terjadi, dan kemungkinan besar jika konflik terbuka terjadi, aliansi dapat memberi dukungan nyata di lapangan. Namun, kekuatan itu bukan tanpa harga. Masuk ke dalam orbit Barat berarti ikut menanggung dinamika politik global mereka. Artinya, ketika kepentingan Amerika berbenturan dengan negara lain, kita bisa terseret dalam dilema diplomatik atau bahkan menjadi target tekanan. Ketergantungan logistik dan suku cadang juga menjadi ancaman jangka panjang. Bila hubungan terganggu, sistem pertahanan kita bisa lumpuh karena tidak dapat berdiri sendiri. Lebih dari itu, Indonesia dikenal dengan prinsip bebas aktif, sebuah identitas diplomasi yang memungkinkan kita diterima semua pihak. Aliansi formal dengan Barat dapat mengikis kepercayaan negara-negara non-blok dan mempersempit ruang gerak kita di panggung dunia. Aliansi dengan Timur, harga bersahabat, risiko geopolitik. Lalu, bagaimana jika Indonesia memilih aliansi dengan Timur, terutama dengan Rusia dan Cina? Dari segi alutsista, tawaran yang datang sangat menggoda. Rusia menawarkan sistem rudal pertahanan S-400 yang telah terbukti di medan tempur, kapal selam bertenaga konvensional, serta kendaraan tempur yang sangat efektif dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan Barat. Cina, dengan pertumbuhan teknologi militernya yang pesat, menawarkan drone tempur seperti CA-4 Rainbow yang canggih, kapal perang, dan dukungan dalam pengembangan infrastruktur strategis seperti pelabuhan dan basis militer. Bahkan,
Lebih dari itu, hubungan ini juga menawarkan kebebasan dalam memilih kebijakan luar negeri tanpa banyak campur tangan. Namun, di balik tawaran ini, terdapat konsekuensi strategis yang tak bisa diabaikan. Aliansi dengan Cina dan Rusia membuka potensi isolasi diplomatik di mata negara-negara barat dan sekutunya, yang bisa mempengaruhi hubungan ekonomi dan politik Indonesia secara langsung. Indonesia bisa saja dipandang sebagai bagian dari blok besar yang secara otomatis terlibat dalam rivalitas global antara Timur dan Barat, dan ini bisa mengundang ketegangan lebih jauh. Tidak hanya itu, bergantung pada alutsista dari satu pihak tertentu berarti Indonesia berisiko terjebak dalam ketergantungan yang sama, seperti halnya yang terjadi pada negara-negara yang terlalu mengandalkan pasokan senjata dan teknologi dari satu sumber. Di dunia yang semakin terpolarisasi, memilih pihak dalam persaingan kekuatan besar ini tak akan pernah mudah. Setiap pilihan membawa konsekuensinya, baik dalam bentuk ancaman keamanan langsung maupun tekanan diplomatik yang lebih luas. Jalan tengah, strategi poros maritim mandiri. Namun, apakah kita benar-benar harus memilih antara Barat dan Timur? Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika mungkin bisa menemukan jalan tengah yang tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga memperkuat posisi strategis di arena global. Strategi ini mengedepankan kemandirian, baik dalam hal teknologi pertahanan, kebijakan luar negeri, dan pengelolaan alutsista. Alih-alih bergantung sepenuhnya pada satu kekuatan besar, Indonesia bisa memperkuat diversifikasi alutsista. Dengan memadukan teknologi dari berbagai sumber, baik dari barat, timur, maupun dalam negeri, Indonesia bisa memperkuat kekuatan militer tanpa terjebak dalam ketergantungan. Industri pertahanan dalam negeri seperti PT PAL dan Pindad sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Kapal perang, pesawat tempur, hingga sistem pertahanan udara yang sedang dikembangkan memberikan harapan bahwa kita bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan alutsista tanpa tergantung pada negara luar. Selain itu, diplomasi multilateral dapat memainkan peran penting. Melalui ASEAN dan forum-forum internasional lainnya, Indonesia bisa menjadi kekuatan penyeimbang, mengambil manfaat dari hubungan baik dengan berbagai pihak, tanpa terikat pada satu blok. Dalam hal ini, Indonesia dapat mengedepankan posisi poros maritim dunia yang tidak hanya berfokus pada pertahanan, tetapi juga pada stabilitas kawasan. Mengambil langkah-langkah ini berarti memupuk kekuatan dalam negeri dan memperkuat jaring diplomasi yang terbuka, membuat Indonesia tidak hanya disegani oleh negara besar, tetapi juga dihormati oleh negara-negara kecil dan berkembang. Karena pada akhirnya, kunci keberlanjutan adalah kemandirian, baik dalam hal kebijakan luar negeri maupun pertahanan nasional. Kita tidak perlu memilih salah satu aliansi besar untuk bertahan. Kita bisa berdiri tegak sebagai bangsa yang kuat, mandiri, dan mampu menjaga kedaulatan dari segala ancaman. Keputusan yang menentukan masa depan. Pada akhirnya, pilihan untuk aliansi atau kemandirian bukanlah keputusan yang mudah. Kita berada di persimpangan yang penuh tantangan, di tengah persaingan kekuatan besar yang tak hanya menguji ketahanan fisik, tetapi juga kebijaksanaan politik kita. Aliansi dengan Barat atau Timur bisa memberikan keuntungan, namun juga menyisakan risiko yang harus siap kita tanggung. Kemandirian, meski sulit dan penuh tantangan, menawarkan jalur yang lebih berkelanjutan untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan Indonesia di panggung dunia. Indonesia tidak harus memilih pihak. Kita memiliki kekuatan untuk berdiri di tengah-tengah, memperkuat posisi kita dengan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, serta kekuatan militer yang mandiri dan beragam. Di tahun 2025 dan seterusnya, saat dunia berubah lebih cepat dari sebelumnya, Indonesia harus menjadi negara yang tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi pemimpin yang tegas, tangguh, dan dihormati di kawasan dan dunia. Karena di dunia yang penuh ketidakpastian ini, satu hal yang pasti, Indonesia akan tetap tegak,
dengan kekuatan yang berasal dari dalam negeri dan kebijakan luar negeri yang bijaksana. Jika Anda setuju atau memiliki pandangan berbeda, kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Indonesia seharusnya beraliansi dengan Barat atau Timur? Atau mungkin kita harus tetap pada jalur kemandirian yang lebih berani? Jangan ragu untuk menulis komentar di bawah, karena diskusi kita hari ini baru saja dimulai. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten-konten mendalam lainnya seputar kekuatan militer Indonesia dan dinamika geopolitik dunia. Terus dukung update militer, karena masa depan Indonesia akan ditentukan oleh langkah kita hari ini.